Halo sobat gambar semua, apa kabar? Ya, kali ini kita mau bikin gambar yang beda dari yang kemarin-kemarin ya. Kemarin kan kita bikin background, terus kita bikin astronot gitu ya. Hari ini kita mau bikin gambar agak sedikit berbeda. Kita mau bikin gambar suasana di warung nasi goreng ya. Jadi warung nasi goreng pinggir jalan gitu loh. Nanti kita bikin nasi goreng di sini. Kemudian suasana mejanya tuh seperti apa kalau di warung pinggir jalan itu. Jadi beda ya sama warung, bukan sama restoran ya. Restoran itu kan punya kasnya tuh rapi. Kalau yang di nasi goreng warung itu biasanya ada macam-macamnya di bagian pinggir-pinggirnya, kayak ada kecap, kayak ada botol saus dan macam-macam gitu. Nanti kita mau bikin seperti itu, oke? Nah, ini biasanya warung ini penyajiannya di dalam gerobak ya. Nah, pertama-tama kita harus harus tahu dulu ya, kalau di nasi goreng itu yang di pinggir jalan itu biasanya isinya apa aja. Nah, di sini kita mau bikin nasi goreng yang isinya ada sayur, sama ada babat, sama ada telur ceploknya. Nah, kita mulai gambar dari bagian yang paling atas dulu. Biasanya bagian yang paling atas tuh lauk-lauknya dari si nasi goreng ini ya. Ini kalau saya mau bikinnya dari telur ceplok dulu. Pertama-tama kalau mau bikin telur ceplok itu kita bikin bagian kuningnya dulu ya. Jadi kuning itu bagian sebelah sini. Dia dibikin sedikit agak miring karena kan kalau nasi goreng itu kan menggunung ya biasanya. Nah, jadi dia sedikit agak miring begini bikinnya, lonjong ya. Kemudian bagian tengahnya, nggak tengah banget sih, agak sedikit ke pinggir gitu, kita bikin lingkaran seperti ini. Dan dia nggak rata ya. Kalau kita bikinnya rata gitu jadi kayak UFO. Nah, kita kan bikinnya telur ceploknya agak-agak begini-begini nih, tuh agak-agak berbelok-belok. Biasanya itu bagian yang garing gitu. Lalu kita sambungkan ke atas begini, bagian pinggir-pinggirnya ya, itu bisa kita kasih bagian yang garing-garing ya, kering-kering seperti ini misalnya bentuknya. Jangan disambung, biar aja begini. Kemudian dibeginikan, tidak usah disambung. Nanti ini kita warnai dengan warna agak sedikit gelap ya. Nah, begini saja. Oke, cukup. Nah, kemudian lauk berikutnya apa? Biasanya lauk berikutnya di sebelah sini tuh suka ada yang namanya timun yang dipotong-potong. Nah, timun ini kita bikin lonjong seperti telur ceplok tadi ya. Ini tapi bagian sini ya kita bikin seperti tabung ya. Nah, bagian sini juga ada nih, agak ke belakang sedikit ya. Nah, biasanya kalau timun seperti ini bagian sini ada biji-bijinya nih. Bijinya bentuk itu seperti tetesan air ya bentuknya. Nah, ini yang sedikit ada garis-garis begini, agak garis melengkung-melengkung ini ya. Jumlahnya nggak usah banyak ya, nanti yang banyaknya kita bikin pakai krayon saja pada saat pewarnaan, oke? Ini kira-kira. Nah, yang kalau ada yang nggak nyambung, sambung dulu. Nah, setelah ini kita mau bikin tomat. Jadi biasanya setelah ini ada tomat-tomatnya. Nah, tomat ini kita bikin di bagian sini. Untuk ukurannya dia lebih besar ya dari si timun ya. Kira-kira segini nih. Nah, untuk lonjongnya sama, bukan lonjong sih. Untuk bagian bentuknya ke kanan dan kiri itu seperti tabungnya, seperti yang tomat tadi. Ya seperti tomat, seperti timun tadi. Nah, tapi bagian pinggirnya kita bikin ada ini nih listnya nih, tuh yang bagian sini dia lebih besar, yang bagian atas dia sedikit agak mengecil ini kira-kira. Nah, kemudian kita bisa kasih bentuk-bentuk seperti ini nih, seperti segitiga yang miring-miring ya, tapi nggak usah banyak-banyak karena kalau banyak-banyak nanti kesannya malah lebih mirip jeruk. Bikin begini saja. Oke, nah sudah cukup. Mungkin di sini ada lagi sedikit ini aja. Nah, oke. Setelah itu kita mau bikin babatnya. Nah, babat itu kan
bentuknya potongan-potongan. Jadi kita bikinnya itu ya potongan kecil-kecil aja kayak gini nih. Agak sedikit melengkung-melengkung ya. Nah, terlalu banyak nanti kita warnanya pusing kalau banyak-banyak. Karena ini kan kita untuk belajar dasar-dasar aja. Ini bagian sini juga ada sedikit ya. Oke, ya jadi. Nah, bagian-bagian samping-samping sini biasanya tuh suka ada daunan, misalnya ada daun seledri atau daun cawi ya. Tapi kalau yang di sini mungkin kita kasihnya daun seledri aja. Bentuknya daun seledri itu dia agak seperti ini, agak tajam-tajam. Dan posisinya tuh dia ada di bawah si telur ceplok ya, atau telur mata sapi. Nah, ini sama yang punya. Bagian atas kita mau bikin daun selada atau biasanya selada sih. Nah, untuk yang selada ini kita bikinnya seperti ini, kemudian begini kan, kemudian begini. Nah, stop. Yang di sini kita bikin lagi ini, kemudian begini, sambung ke bawah. Nah, kita bikin bagian tengahnya garis begini, kemudian begini. Oke, ini kita bisa bikin dua lah ya. Yang ini nggak usah terlalu besar, kayak yang samping sana. Mungkin kita bikin begini aja. Oke, tengahnya. Nah, baru sekarang kita bikin nasi gorengnya. Bikin nasi goreng itu kan mikir, wah, nasi goreng itu kan nasi ya, banyak butir-butirannya. Nggak usah bikin kayak gitu, pusing kita nanti. Bikinnya, kita bikinnya seperti aja. Nah, seperti apa ya, gelombang-gelombang kecil-kecil begini nih. Oke. Nah, kalau yang di sebelah sini segini dulu. Sekarang kita bikin yang di sebelahnya telur ceplok. Ambilnya dari sini aja ya, tengahnya ya. Kemudian begini kan. Oke. Untuk bagian pinggir kita bikinnya begini saja. Nah, jadi dia bentuknya kayak kita mau bikin rumput ya, bukan rumput yang semak-semak. Jadi kayak kecil besar. Tapi ini lebih banyak kecilnya karena dia ini kan nasi ya, butiran-butiran. Nah, jadi punya kan kecil-kecil. Tapi jangan lupa bentuknya seperti ini nih. Kecil besar nih besar ya. Jadi kecil-kecil besar-besar misalnya. Kecil besar-besar. Jangan terlalu kecil-kecil seperti ini semua karena nanti bentuknya kurang begitu bagus, monoton. Jadi lebih bagus dia kecil-besar seperti ini nih. Masih belum kelihatan seperti nasi, kita bisa kasih butiran di bagian sini-sininya tuh begini nih. Oke, jadi ada gelombang-gelombangnya gitu ya. Nah, yang penting penuh. Jangan lupa bagian-bagian sini yang kira-kira dia itu nasi dikasih aja, karena kalau nggak dikasih itu nanti seperti nyambung antara babat, tomat, dan timun ya kalau nggak dikasih butiran nasi ya. Nah, ini butiran nasi bentuk pertama. Untuk bentuk keduanya kita bisa bikin seperti ini nih. Jadi bulat kecil-kecil ya. Agak sedikit lonjong sih, nggak bulat. Tuh, ya. Jadi kita ada berbagai macam bentuk untuk si nasinya. Gini kira-kira ya. Ini nasinya tapi masih ada di bawah, nggak tahu di mana nih. Kita harus bikin piring setelah ini. Untuk piringnya kita ambil dari bagian sini nih, tengah ya. Kita lihat nih, tengahnya tuh sini. Jadi dia porsi besar ya, jadinya nggak terlalu besar karena si nasinya lebih banyak jumlahnya. Ini jangan lupa untuk sambungannya kita harus tahu tengahnya di mana. Oh, ketemunya di sini, berarti sambungnya di sini. Nah, gitu. Nah, ini dia kurang rapi, kurang bulat. Kita harus bikin dia sedikit bulat ya, sedikit rapi ya. Ya, ini masih kurang rapi nih. Oke. Sekarang kita mau bikin pinggirannya dulu aja, pinggirannya si piring. Ya, ngambilnya dari sini ujung tajam. Kemudian semakin ke bawah dia semakin agak lebih besar ya, tapi jangan besar banget, segini aja cukup
penting bisa diwarnai. Oke. Kemudian kita bikin bagian bawahnya piring ya. Ngambilnya tuh dari sini nih. Kasih tanda dulu sini dan sini kira-kira. Nah, kemudian kita tarik. Lalu kita bikin dia begini. Stop. Naikkan ke atas. Nah, ini kira-kira nih. Oke. Setelah itu, nah ini kan piringnya kita nggak mungkin makan nasi goreng tanpa sendok ya. Ini kita bukan makan makanan Sunda ya, pakai tangan gitu ya, dicomot. Nah, kita harus bikin sendoknya di sini. Sendoknya nggak sah untuk kelihatan semua, kita bikin pegangannya aja di sini misalnya. Bentuknya sedikit agak melengkung ya, begini ya. Dan dia semakin ke belakang semakin agak besar, karena memang seperti itu kan bentuk dasarnya sendok itu. Nah, kemudian bagian pinggirnya itu kita bisa bikin begini nih, agak sedikit menggelembang-gelembang. Ini biasanya tidak ada coraknya ya, ada coraknya untuk si sendok. Biasanya kalau di warung-warung itu sendoknya itu ada mereknya itu dari penyedap rasa kayak Sasa atau Masako gitu, itu bonus biasanya. Nah, makan kayak gini biasanya tuh nggak cuma pakai sendok, biasanya ada garpunya juga. Untuk garpu kita bisa kasih posisinya pasti juga di sini atau di sini, tapi mungkin karena biar si sendok ada teman ya, kita bikinnya di sini aja atau di bawah sini juga bisa ya, tapi mungkin untuk memenuhi ya kita kasih sini aja. Sama bentuknya, jadi untuk si sendok dan garpu kita nggak ada perbedaan, karena yang membedakan itu bagian ujungnya ya, karena bukan bagian belakangnya. Kita beri corak seperti ini lagi. Oke. Kira-kira sudah jadi si nasi goreng dan berbagai macam lauk pauknya sama piring dan sendoknya ya. Nah, tapi ini masih sepi nih, masak nasi goreng doang. Kita kan ceritanya lagi dari warung nih, warung nasi goreng ya. Nah, di sini kita bisa kasih minumannya. Kalau di warung itu gelasnya biasa, bukan pakai gelas yang bentuknya bagus-bagus gitu ya. Biasanya gelasnya gelas ya sederhana aja. Kita bikinnya segini nih, garis miring begini ya, sedikit miring. Kemudian bagian bawah itu kita bikin sedikit melengkung. Nah, kemudian kita kasih lagi bawahnya begini nih. Ini biasanya bagian bawahnya gelas itu yang bening nggak kena air ya. Nah, untuk bagian atasnya kita bikinnya dia malah ke atas ya, begini, melengkungnya ke atas maksudnya. Kemudian ujungnya kita buatnya seperti ini. Karena kalau minumannya di tempat nasi goreng itu biasanya kalau nggak air putih itu es teh atau teh hangat, berarti gelasnya bening ya. Nah, untuk itu kita bikin airnya itu jangan tembus gini. Kalau anak yang belum tahu biasanya mereka bikin itu tuh tembus begini nih, jadinya nempel antara si gelas sama ini. Itu mengesankan si gelasnya itu tipis banget atau nggak ada lapisannya. Kita kalau mau bagus itu sebenarnya harus mengikuti ini dia udah punya, ini dia ada lapisan ya. Nah, lapisan ini di kacanya yang tebal itu ya untuk si gelasnya. Jadi kita harus bikin ketebalannya sama dengan yang ini nih, jaraknya nih. Kalau ini jarak segini berarti kita ambilnya kira-kira segini nih ya. Kita turun dulu ke bawah. Oke. Nah, si turun ke bawah ini kita bisa tempel ke sini nih. Nah, ini bisa disambung nanti. Nah, setelah itu baru kita bikin bagian dalam airnya. Kira-kira begini. Ya. Kemudian kita bikin sisi sampingnya si air. Ini bisa air, bisa es teh gitu ya. Oke. Nah, kira-kira tuh yang bagus tuh seperti ini. Kemudian bagian bawah kita bikinnya jangan terlalu jelas ya. Biasanya kalau bagian sini dia udah kena bias cahaya. Bikinnya agak sedikit gini aja, agak sedikit nggak nyambung-nyambung gini nih. Gitu, oke. Minuman sudah jadi. Sekarang kita mau bikin tambahan-tambahan ya. Biasanya di bagian sini ada tambahan merica bubuk. Merica bubuknya itu dalam bentuk botol yang di ini ya, yang ditaburkan itu ya. Nah, kita nggak usah bikin full kelihatan semua karena sudah penuh. Kita bikin saja di sini seperti ini ya, lonjong ini. Ini bagian atasnya. Kemudian kita bikin bawahnya tuh ya lonjong juga,
karena biasanya kalau yang begini bentuknya itu bulat-bulat ya. Kemudian bikin botolnya. Nah, untuk bagian penaburnya itu kita bisa bikin seperti bulat-bulat gini. Untuk bagian atas ya, dia bulat-bulatnya kecil-kecil, tapi untuk bagian yang ke sini-sini ya, itu bagian bulat-bulatnya agak besar karena dia kan dekat sama kamera lah ceritanya. Ini dia sedang aja yang bagian tengah ya, kayak begini. Jadi ya untuk mericanya nanti bisa kasih merek apa terserah kalau untuk itu, tapi kalau ini kita nggak usah lah ya. Untuk bagian sini sudah jadi, sudah penuh ya. Kemudian bagian sini nih, bagian sini kita bisa kasih seperti botol-botol gitu ya, botol kecap atau kita bisa kasih botol saus. Nah ini kita mau bikin yang ciri khasnya yang ada di ini, yang ada di warung makan ya. Bentuknya begini. Kita mulai dari bawah dulu, kita bikin begini ya. Kenanya tengah, tengahnya si piring, sambung. Kemudian kita naikkan ke atas. Ini bikin agak sedikit miring ya, agak sedikit miring begini. Nggak usah tinggi-tinggi banget lah ya. Kira-kira segini aja. Kita belokkan ke sebelah sini, sebelah kiri. Stop. Kemudian kita buat lengkungan ke bawah. Bikin lagi seperti ini. Nah, kemudian ini kita kan tutupnya nih istilahnya. Untuk bagian tutupnya kita buat begini. Nah ini bagian moncong untuk ngasih sausnya nih. Bentuknya begini, sebelumnya begini. Ini nggak usah nyambung kalau kata saya bagusnya, karena dia biar pesannya ya pesan ilustrasi gitu lah ya. Terus ini kita begini kan. Yang seperti itu biasanya tutupnya itu bentuknya melengkung begini kalau pernah lihat ya. Nah, melengkung itu bisa posisinya ada di sini atau ada posisinya di sini. Mungkin kita pakai posisinya di sini. Nah, begini ya. Ini dia tutupnya. Nah, sini ada bolongan nih. Ini biasanya begini nih, pernah lihat ya. Oke. Nah bagian sini tuh dia nggak terlalu kelihatan sih, biasanya bagian sini itu agak sedikit buram bentuknya, nggak terlalu kuning, jadi nggak begitu kelihatan, nggak masalah. Terus bagian bawahnya si piring kita bisa kasih tisu atau serbet gitu ya, tapi mungkin kalau sudah agak sedikit penuh kita bikin aja tisu begini, garis aja, garis lurus gini ya, tapi miring. Kemudian kita bikin lagi di sini, garis begini, tapi agak sedikit ke atas ya posisinya. Lalu kita turun ke bawah. Nah, bagian sini kita bikin begini nih. Oke. Jadilah tisu makan. Nah, di sini biar kesannya agak sedikit penuh ya. Kita bisa kasih begini, tapi jangan disambung. Ini aja kira-kira. Oke. Nah ini ngasih kesannya si mejanya, ini bukan meja ya, si piringnya dan berbagai macam aksesoris itu ngambang ya. Kita harus bikin mejanya sekarang. Kalau mejanya itu kita ngambil dari sini, jangan dari bawahnya si ini ya, kesannya nanti terlalu kosong posisinya. Kita ngambilnya dari bagian tengah sih, kertas ya, nggak terlalu tengah banget sih, nggak apa-apa, agak sedikit ke bawah nggak masalah. Nah kita ngambil dari sini kira-kira. Perhatikan tengahnya mana? Wah, tengahnya sini nih. Oh, kita ngambil dari sini nih. Luruskan. Ya. Nah. Ini tembus apa enggak kira-kira? Kayaknya sih nggak usah. Biarpun ini air putih, tapi kan dia sudah terkena bias cahaya ya. Lebih baik yang bagian gelas ini, bagian airnya nanti kita fokus punya warna sendiri aja, oke? Ini dia bisa air putih atau bisa es teh soalnya. Kalau es teh apalagi nggak macam-macam kelihatan bias cahayanya. Nah, meja sudah jadi. Nah sekarang kita mau bikin bagian-bagian penambahan-penambahan di sini ya, seperti kursi. Jadi si kursinya kita nggak kelihatan semua. Kursinya kita lebih ke senderannya aja. Terus kita bikinnya agak sedikit tinggi di sini ya. Senderannya kita bikin seperti kotak, bukan kotak sih ya. Jadi
persegi yang ujungnya itu kumpul tuh ya, ujungnya kumpul. Nah, naikkan ke atas. Oke. Nah, kemudian kita bikin tiang senderan si ini ya, tiang senderan si kursi ya. Ngambilnya jangan terlalu pinggir, agak sedikit ke tengah ya, gini. Oke, ini juga. Nah, kanan kiri besarnya harus sama. Kita mulainya dari pinggir dulu. Tengahnya mana? Langsung ya. Kemudian ini kita perkiraan aja besarnya samanya gimana. Ngambilnya dari sini. Oke. Kemudian bagian sini itu biasanya ada paku-pakunya. Entah itu paku, entah itu skrup. Tapi posisinya biasanya di sini. Ini masih kesannya masih belum kelihatan 3D ya, untuk punya kesan 3D. Bagian sini kita bisa kasih garis melengkung, tapi nggak usah nyambung, dia membesar. Dan jangan disambung ya, lebih bagus begini, lebih kelihatan ilustrasinya jadinya. Oke. Bagian si meja juga, maksudnya bagian si yang senderannya kita bikin begini. Nah, yang bawah nggak usah disambung ya, ini juga sama, begini aja. Yang nyambung ini nggak usah nyambung, ini kan nyambung. Kira-kira begini jadinya. Oke. Nah, bagian sini kok sepi. Bagian sini tuh biasanya keluar itu ya, keluar restoran ya. Itu nanti dulu. Kita mau bikin kesannya itu biar si ini nih ada di apa ya, di gerobak itu ya. Nah, kita bisa bikin tiang-tiang sini. Jadi tiangnya si gerobak nih, gerobak kayu ya. Nah, gini ya. Terus kesannya biar ya itu seperti kayu yang sudah dibuat gerobak. Kita bisa garis-garis begini, tipis aja, nggak usah banyak ya. Nanti yang banyak-banyak kita biasa pakai crayon begini. Oke. Nah, kalau yang sini dia tembus apa enggak, kira-kira bikin aja lah tipis-tipis begini. Nah, kenapa? Karena ada jaraknya kan sedikit lebih dekat sama si gelas ya. Tuh. Oke. Terus bagian sini juga kita bisa kasih yang seperti ini, tapi nggak usah terlalu besar seperti ini karena sini sudah penuh sama botol ya. Bikinnya segini aja kira-kira. Nah, wah belakang tapi masih sepi nih. Kasih apa ya kira-kira ya? Nah, kalau warung nasgor alias nasi goreng ini biasanya tuh ramainya malam-malam ya. Nah, karena kesannya malam, jadi kita nanti bikin suasana malam aja. Suasana malam itu nanti kita bikin ya bukan langit malam sih, lebih ke pemandangan malam gitu ya. Tapi nggak usah terlalu ramai, nanti kita kayak mungkin bikin silet-silet gitu. Kita cukup bikin aja garis lurus begini, ngambilnya dari tengahnya si botol ini. Nah, tarik aja, tengahnya di mana ikutin aja. Terus, nah untuk bagian sini ini kita bisa menuhinnya nanti pakai crayon aja. Kita bisa bikin efek macam-macam dah. Oke, jadi nggak usah terlalu banyak aneh-aneh untuk bagian sini-sininya. Nah, kira-kira sudah jadi seperti ini. Untuk pewarnaannya nanti kita lanjut di video berikutnya. Untuk itu sekarang kita selesaikan dulu yang ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya untuk pewarnaan. Ya, thank you.